Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Ingrid Anggraini, NPM 181305384 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5B. Video ini akan berisikan proses pembelajaran dalam mata pelajaran yaitu seni budaya dan prakarya. Di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yaitu pemanfaatan pembuatan kerajinan dari barang bekas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua nggak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, kita hari ini akan belajar tentang seni budaya dan prakarya. Ibu kemarin udah bilang kan, hari ini kita bakal buat sesuatu yang seru dan keren lah pokoknya. Jadi, Ibu mau tanya nih sama kalian, ada yang tahu nggak barang bekas itu apa? Barang yang sudah tidak dipakai. Iya, barang yang sudah tidak dipakai lagi atau sisa-sisa pakai yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu barang bekas. Nah, sekalian biar buat absen, Ibu tanya nih ya satu-satu sama kalian. Okta, barang bekas yang biasanya ada di rumah Okta apa? Kardus, Bu. Iya, kardus. Reska, barang bekas yang biasa di rumahnya ada apa? Botol bekas, Bu. Botolnya itu botol apa? Botol plastik atau botol plastik, Bu. Botol plastik ada, botol bekas kaleng susu ada. Oh iya, bagus. Terus kalau dia, barang bekas yang biasa ada di rumahnya apa? Botol bekas minuman, kardus, terus kertas bekas ulangan, kain. Iya, banyak juga ya ternyata ya barang-barang yang tidak terpakai di rumahnya dia. Coba kalau Rani, apa? Barangnya botol atau enggak kertas-kertas, Bu. Kertas-kertas ulangan ya. Kalau kertas-kertas yang masih dipakai, seperti kertas-kertas materi, itu disimpan kembali ya, biar kita bisa mempelajarinya lagi. Nah, tadi kan udah disebutin tuh, ada barang-barang bekasnya itu tadi ada kardus, ada botolnya ada botol plastik, ada botol susu, ada tadi ada kain, bekas kain. Nah, jadi barang bekas ini juga dibagi menjadi dua, yaitu barang bekas organik dan barang bekas anorganik. Ada yang tahu nggak barang bekas organik itu apa? Kayu, kayak kayu gitu. Iya, benar. Barang bekas organik itu adalah barang kayu triplek. Iya, benar. Barang bekas yang dapat terurai dengan mudah, antara lain seperti daun, dia ada kayu, itu kertas juga masuk. Kalau kertas, apa Rani? Kalau misalnya kertas, iya, kertas juga termasuk karena kertas lumayan mudah untuk terurai. Nah, ada lagi yang satu yaitu barang bekas yang termasuk anorganik. Yaitu yang tadi udah disebutin, kayak misalkan tadi apa? Ada kardus, ada botol plastik, botol kaca, kaleng susu. Itu termasuk barang bekas anorganik karena untuk penguraiannya tersendiri harus membutuhkan waktu yang lama, tidak dapat terurai secara alami, seperti itu ya. Nah, coba Ibu tanya, kalau misalkan kita banyak barang bekas nih, kira-kira ada yang tahu nggak barang bekas itu bisa dibuat jadi sesuatu yang menarik? Ada yang pernah dengar atau pernah lihat gitu, misalkan contoh barang bekas yang ada pemandangannya. Apa? Siapa tadi? Banyak, Bu. Banyak ya, ternyata kan. Ada yang bisa tadi dibuat kotak pensil, ada kan? Ada yang bisa dibuat
lemari, ada yang Buat celengan. ada yang bisa dibuat celengan. Nah, jadi kita harus pintar-pintar untuk memanfaatkan dari barang bekas yang ada di sekitar kita. Karena dengan memanfaatkan barang bekas, kita juga turut andil dalam mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Coba Ibu tanya, banyak nggak orang sakit karena tempatnya kotor, karena sampahnya tidak dimanfaatkan? Iya kan? Iya, Bu. Ya, berarti dengan Iya, Bu, banyak. sampah, kita juga berarti membantu untuk memberikan lingkungan yang sehat bagi orang-orang kan. Nah, di sini Ibu ada salah satu barang yang dapat kalian manfaatkan dari botol. Rata-rata di rumahnya tadi ada yang punya botol kan? Nah, jadi untuk peralatan yang dibutuhkan, yang udah Ibu sebutkan juga minggu kemarin, yang kalian butuhkan untuk membuat kerajinan ini, yang pertama ada kertas bekas yang sekiranya sudah tidak terpakai lagi. Ada juga kertas nasi. Nggak apa-apa kertas nasinya yang sudah lecek atau yang pokoknya kalau bisa yang memang sudah tidak terpakai lagi. Nah, ada lilin karena nanti untuk di sini kita menggunakannya lem bakar atau yang biasa juga disebut dengan lem tembak. Namun karena Ibu tidak memiliki alatnya, jadi di sini kita akan membakar lem ini dengan lilin. Dan dibutuhkan juga korek. Dan nih, yang kalian banyak di rumah ada botol kan? Nah, botol ini bisa juga kalian pakai kayak Ibu, botol yang terbuat dari beling ataupun botol plastik. Nah, untuk dalamnya kita isi pasir ya. Nah, itu tadi alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan ini. Nah, untuk cara pengerjaannya, coba ya, Ibu udah buat videonya. Nah, kita tonton bersama-sama. Ini dia cara pembuatan dari kerajinan Ibu yang bisa dijadikan sebagai pajangan di rumah kalian. Baik, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dalam pembuatan kerajinan dari barang bekas yang berguna sebagai hiasan di rumah yang akan kita buat hari ini, kita membutuhkan beberapa peralatan, antara lain yaitu ada lilin, ada lem bakar, korek, gunting, penggaris, kertas bungkus nasi bekas, kertas putih bekas biasa, lidi, dan ada juga botol beling bekas yang di dalamnya kita isikan pasir. Iya, tadi setelah kita tahu apa saja alat-alat yang dibutuhkan, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan membuat daunnya terlebih dahulu dari hiasan yang akan kita buat, yaitu berbentuk seperti ini daunnya. Yang pertama, yang tadi kertas nasi bekas yang telah kita sediakan, kita akan melipatnya seperti ini. Bagian dari sisi sini membentuk segitiga. Nah, dilipat seperti ini. Disamakan panjangnya dengan sisi-sisinya. Seperti ini. Kemudian di bawahnya terdapat sisa kertas nasinya seperti ini, kita akan mengguntingnya. Nah, kertas nasi tersebut sudah menjadi bentuknya seperti segitiga ini. Kemudian kita akan memotongnya. Kita akan membelahnya menjadi dua. Setelah itu, setelah kita dibagi menjadi dua, kita akan melipatnya seperti melipat kertas yang kita jadikan kipas. Yang pertama, untuk bagian yang mengkilat,
yang lebih mengkilat ini kita lipat seperti ini, kita lipat ke dalam. Nah, sudah kita lipat seperti ini, kita lipat balik. Berarti setelah ini kita akan melipatnya balik. Di bagian sini berarti kita lipat balik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, seperti tadi juga, kita akan melipatnya balik lagi. Lipat balik. Nah, kemudian lipat balik lagi. Sampai seterusnya. Lipat sampai ujungnya kecil seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti ini, kita satukan ujung dari sisi-sisinya. Nah, kita satukan seperti ini. Nah, sudah terlihat ya bentuknya seperti daun. Kemudian kita akan mengelem bagian sini dan sini dengan menggunakan lem bakar. Setelah dilem, dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat batangnya dari lidi tadi dengan panjang 30 cm yang kita akan ukur dengan penggaris. Setelah itu, lidi ini akan kita tutupi dengan kertas bekas ini. Setelah dilapisi kertas putih ini, kita juga akan melapisinya dengan kertas nasi agar warnanya terlihat sama dengan daun yang telah kita buat tadi. Setelah dilapisi dengan kertas nasi tadi, akan seperti ini tangkainya. Kemudian akan kita tempelkan dengan daun yang telah kita buat tadi. Nih, dengan daun ini. Jadi, kita mengelemnya dengan menggunakan juga lem bakar. Ini sudah kita berikan lem. Nah, sudah menempel ya batang dengan daunnya. Kemudian kita akan membuat bentuk selanjutnya. Nah, sisa potongan kertas yang tadi akan kita gunakan kembali dengan cara sisa ini akan kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian dilipat ke samping seperti ini hingga menjadi ukurannya seperti ini. Kemudian kita akan mengguntingnya. Untuk sisi-sisinya kita akan gunting seperti ini terlebih dahulu. Jangan sampai gunting habis, tetapi kita gunting setengah bagian saja. Kemudian akan kita gunting kecil-kecil. Setelah itu potongannya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, potongan kertas tadi kita akan juga tempelkan dengan batang yang telah kita buat tadi. Dan cara menempelkannya seperti ini. Terus kita putar ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Bentuk yang kedua yaitu seperti ini. Untuk daun yang berbentuk seperti ini, kalian akan membuatnya menjadi 3 buah. Nah, yang terakhir tadi bentuk seperti ini cukup 1 buah saja, dan kemudian kalian akan menyusunnya di botol beling bekas tadi yang telah kita beri pasir di dalamnya. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini bentuknya. Kalian dapat memajangnya baik di ruang tamu atau di tempat-tempat yang ingin kalian pajang kerajinan ini.
kira-kira bagus nggak tadi kerajinannya? Buat kalian. Bagus banget, Bu. Nah, iya. Cantik, Bu. Nah, gitu. Jadi, ternyata barang-barang bekas yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, kalian juga dapat berkreasi semenarik mungkin. Misalkan kayak tadi, Ibu kan masih polos nih botol kacanya. Misalkan mau kalian tempel-tempel dengan kertas, atau kalian bahkan ingin mengecat botol tersebut juga boleh. Jadi, kan kalau punya Ibu nih masih polos dia. Nih, dia botolnya masih polos. Nah, kalau kalian mau dicat botolnya atau ditempelkan manik-manik, itu juga boleh. Itu akan menambah kreativitas kalian. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Nggak ada. Ya. Nah, baik. Berarti sama-sama tadi sudah kita pelajari kan, dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan kita juga dapat mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan, dapat membuat lingkungan kita semakin bersih dan sehat. Nah, jadi tadi kan udah sama-sama belajar ya bagaimana cara membuat kerajinan yang tadi ini untuk sebagai pajangan di rumah. Nah, Ibu beri waktu seminggu buat hari Kamis depan untuk mengumpulkan hasil kerajinan yang kalian buat. Dan diusahakan dalam pembuatan kerajinan ini kalian ditemani oleh orang tua ya, biar semuanya juga tidak terjadi misalkan karena ini kita menggunakan orek dan lilin, takutnya kan berbahaya buat kalian. Nah, jadi harus ditemani oleh orang tua. Baik, mungkin pembelajaran kita ini saja ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, patuhi protokol-protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa kalau pergi kemana-mana menggunakan masker. Baik, seperti itulah video proses pembelajaran dari pelajaran seni budaya dan prakarya dalam mata kuliah seni budaya dan prakarya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.